Hari ini saya akan bicara mengenai apa yang saya pernah alami. Jadi ketika saya baca itu saya langsung diingatkan dan itu langsung nusuk ke saya. Dan saya coba menganalisa maksudnya Tuhan, akhirnya saya ngerti. Jadi gini, kita ini sering kali berteriak sama Tuhan. Berseru sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Saya punya masalah uang, masalah di anak, masalah di keluarga, masalah penyakit, sakit. Tolong saya supaya saya bisa dapat jawaban atau saya bisa lepaslah dari kesusahan ini. Kita berdoa atau kita berseru, Tuhan, Tuhan, tolong saya. Pernah ngalamin seperti itu? Ngalamin enggak? Saya yakin kita ngalamin, tetapi apa yang terjadi? Kita buka di Lukas 6 ayat 46. Lukas 6 ayat 46. Sampai 49 ya. Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Ketika saya baca ini, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan? Kenapa engkau minta, Tuhan kok jadi begini? Tuhan kenapa kau gak kasih hikmat? Tuhan kenapa kau gak tolong saya? Tuhan kenapa kok jadi ngalamin rugi gitu loh? Tuhan kok, aduh gimana ini? Tuhan tolong dong. Saya yakin kita pernah ngalamin seperti itu. Saya ngomong gini karena saya lakukan. Saya stres, saya tertekan karena dengan apa yang saya lakukan, bisnis yang saya lakukan itu bukan hal yang sangat-sangat mudah memulai sesuatu yang baru. Saya istilahnya saya belajar tetapi tetap melakukan kesalahan, rugi, bla bla segala macam, jadi stres, tertekan. Saya bersuruh sama Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Tuhan ini gimana? Kenapa kau gak kasih hikmat? Kenapa kau gak bukakan jalan? Kenapa kau gak kasih tahu? Tapi saya bersyukur ketika begini. Seharusnya sekalipun kita ini di dalam kesusahan, kesulitan, stres, masalah, jangan pernah tinggalin Tuhan. Jangan menjadi kecewa. Atau kemudian kita menjadi menjauh dari Tuhan. Kita marah sama Tuhan, seolah kok Tuhan gak tolong saya. Kok seolah Tuhan kok gak bukain jalan buat saya. Kok Tuhan gak bikin terobosan.
Itu sebuah keinginan kita sama Tuhan, tetapi kelihatannya kok Tuhan tidak ngelakuin. Nah, sehingga kita semua jujur. Ketika jadi maksud saya gini, saya tetap datang ke Tuhan. Saya tetap dalam keadaan tertekan, stres, bingung. Itu saya tetap datang ke Tuhan. Jadi walaupun hati nggak enak, pikiran nggak enak, saya memaksakan diri. Ya, saya katakan saya maksain diri. Untuk saya tetap punya komunikasi sama Tuhan. Jadi ketika saya sedang bertanya sama Tuhan dan saya baca ayat ini, saya Tuhan, ketika saya baca gini ya, ini saya gitu loh. Kenapa kamu berseru kepada Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Lu teriak Tuhan, gue udah ngomongin lu gak ngelakuin. Kenapa lu masih teriak? Seolah-olah ngomongnya tuh secara bahasa sehari-hari kayak gitu. Lu teriak minta tolong. Gue udah kasih tahu, lu gak ngelakuin. Sekarang lu teriak-teriakan. Itu nusuk banget ke saya. Waduh sakit. Langsung diingetin sama Roh Kudus. Tuing, lu pernah nanya kan dulu sama Tuhan? Iya. Saya kadang-kala, ketika saya bertanya sama Tuhan, saya ngetik atau saya rekam. Jadi ngerekam voice record gitu. Jadi saya rekam. Nah, saya ini ada satu, saya tulis gitu loh. Jadi di handphone saya. Nah, ketika Tuhan ingetin saya, Roh Kudus ingetin saya seperti itu, saya ambil handphone saya. Tadi saya pakai baca ginian, pakai iPad. Ketika saya cari di handphone saya yang tulisan memonya saya cari-cari ketemu. Itu di tanggal 3 Juni atau 6 Juni tahun lalu. Ketika saya baca, gue gak ngelakuin, gue nanya dulu tapi gue gak ngelakuin. Gue nanya dulu, gue gak ngelakuin. Akhirnya apa? Gue bermasalah. Seringkali kita ini nanya sama Tuhan, minta hikmat sama Tuhan, minta solusi sama Tuhan. Tuhan sudah ngomong mungkin lagi seperti ini, Tuhan ngomong sama kita secara pribadi. Yang setiap kali saya katakan doa berkat itu. Atau Tuhan bisa bicara melalui waktu kita baca Alkitab. Atau ketika kita, banyak hal lah Tuhan bisa bicara sama kita. Tapi kita gak ngelakuin. Terus kita teriak, Tuhan tolong saya. Lu gak ngelakuin Rudy. Jadi itu nusuk saya benar. Ketika saya baca itu memonya. Gua nanya tapi gua gak perhatiin. Akhirnya apa? Ini jawabannya. Seandainya saat itu saya nanya, saya perhatikan, saya analisa. Gak mungkin saya bisa ngalamin hal yang gak enak. Saya udah ada persiapan. Ini problemnya kita. Seperti tahun lalu saya sudah katakan. Ketika mulai ada COVID. Saya ngomong kan waktu itu. Tuhan ngomong jelas sama saya. Ngomongin ke jemaat. Mereka semua harus beradaptasi. Berapa yang ngikutin? Adaptasi banyak hal, pengeluaran terutama ke masalah keuangan.
Karena akibat ini COVID semuanya berefek. Tapi kalau orang yang tidak memperhatikannya, pasti susah. Tidak mencoba cari jalan lain, tapi hanya menunggu yang sudah ada. Sedangkan yang sudah ada itu sedang bermasalah, mengalami penurunan bla bla sebagainya macam. Itu kita tidak beradaptasi, kita tidak mencoba mencari jalan lain atau usaha lain, tapi kita hanya berharap yang sudah ada. Dan ketika yang sudah ada itu tidak bisa menghasilkan lagi, kita teriak sama Tuhan, tolong kenapa saya nih susah, saya nggak bisa bayar ini bayar itu, semuanya susah karena ini belum kejualan, ini belum inilah belum itu, gimana Tuhan? Kita teriak sama Tuhan, tetapi Tuhan bilang kenapa lu teriak sama gue Tuhan, lu nggak ngelakuin apa yang gue katakan, lu teriak sekarang. Coba waktu itu lu dengerin. Coba waktu dianalisa. Coba waktu itu diperhatikan. Pay attention. Yang saya maksud gini, kita harus ngerti. Tuhan itu adalah Allah yang tahu apa yang akan kita alami. Jadi sebetulnya dia tuh udah kasih tahu kepada kita warning. Tapi ya kita enggak pay attention dan menganggap remeh. Dan akhirnya ya masalah. Kesusahan datang. Terus akhirnya bersuruh-suruh sama Tuhan. Minta pertolongan sama Tuhan. Tapi udah terlambat. Rumahnya udah hancur. Udah rugi. Terus kita komplain sama Tuhan. Ya gak bisa lah. Saya tadi jadi ingat. Dulu si Kyle waktu masih kecil sekitar setahunan lah. Saya lagi nyolder pakai solderan gitu ya. Saya udah taruh di tengah. Itu anak waktu masih kecil pengen megang. Saya bilang Kyle nggak boleh, ini panas. Saya geser lagi gitu loh, menjauhi. Tapi ketika saya lagi nengok, dia pegang itu solderan. Dia panas lah, dia langsung nangis, dia teriak langsung nangis. Saya udah kasih tahu, bahkan saya jauhin. Tuhan udah kasih tahu kepada kita. Bahkan Tuhan mencegah supaya kita enggak ngalami kesusahan. Tapi kita tetap badung. Ya sudah. Susah. Terus teriak Tuhan, tolong. Bagus sih Makael masih kecil dia gak bisa ngomelin saya. Cuman dia bisa hanya nangis doang. Dia nggak nyangka, kenapa papi taruh di situ? Lah, ya kalau misalnya dia bisa ngomong kayak gitu, ya papi kan udah geser, kamu sendiri yang badung. Artinya apa? Ketika ada Tuhan tuh tahu kita nih akan ngalami sesuatu yang gak enak. Tetapi problemnya kita itu nggak mau dengerin. Tuhan itu maha adil. Saya punya anak, saya mengerti bagaimana kita perasaan seorang bapak terhadap anak kita. Itu pasti sayang, kita pasti care, kita peduli, kita akan menjaga, kita akan mempersiapkan untuk anak-anak kita. Itu satu naluri daripada seorang laki-laki atau seorang bapak. Tetapi
kita sebagai anak Allah, kita pun juga harus mempunyai sudut pandang yang sama sebagai Bapa di bumi gitu loh. Artinya maksudnya gini, Bapa di surga itu tahu apa yang terbaik, apa yang bagus, apa yang membuat kita ini jangan sampai kena kesusahan. Dia pasti kasih tahu sama kita. Tetapi kitanya yang tidak perhatikan. Jadi firman ini sebetulnya nusuk ke saya. Ketika Tuhan ngomong sama kayak gitu. Dan ketika saya buka memonya saya sadar. Ini masalah saya tidak punya persiapan. Begini. Di sini kan mengenai dua macam dasar. Ini lagi ngebangun rumah. Rumah pertama dan rumah kedua jenisnya. Yang rumah pertama dia gali dalam bikin tembok kuat. Yang satu nggak pakai dasar, nggak pakai pondasi. Di patas pasir. Nah, yang namanya banjir ya di sini kan banjir, air bah dan banjir itu bicara masalah. Jadi akan ada masalah. Nah, jadi Tuhan tuh kasih warning. Gue kasih tahu lu supaya lu bangun, bikin rumah. Rumah itu artinya tempat perlindungan dari matahari, dari segala macam begitu ya. Itu perlindungan buat kita. Jadi kita ini dikasih warning sama Tuhan, firman Tuhan supaya kita ini bangun tembok perlindungan. Nah, kalau kita enggak ngelakuin gitu ya, kita ngebangun sendiri tapi bukan pakai dasar firman, ya dasarnya tuh makanya di sini kan tidak punya dasar gitu loh. Terus ngebangun, mulai usaha, mulai kerja melakukan apa segala satu. Nah, apa yang kita lakukan itu kalau enggak ada namanya dasarnya atau pengertiannya, tapi kita pakai kekuatan sendiri atau pola pikir kita sendiri, itu masalah pasti datang. Enggak mungkin enggak datang. Nah, ketika itu datang, bus, itu air bah, itu ini air bah dan banjir. Air bah itu enggak ada seperti air yang biasa, genangan biasa, bukan banjir biasa. Air bah itu berarti kencang. Betul gak? Nah kan jenisnya itu bukan banjir biasa. Yang cuma selutut, sepinggang. Ini udah air bah berarti airnya tuh kencang banget. Artinya apa? Itu masalah akan ada begitu kencang sekali ke kita. Tinggal kita ini punya perlindungan atau tidak. Yang kita bangun itu apa? Kita lagi, contoh di saya. Tuhan udah ngomong sama saya di bulan Juni. Saya harus memperhatikan apa yang saya harus pelajarin gitu loh. Ini lu fokusnya di sini gitu loh. Lu pelajarin ini. Nah saya enggak pelajaran itu, saya bangun yang lain, pelajaran yang lain. Akhirnya ketika ada masalah, buang kenceng banget. Rusaklah, rugilah saya. Jadi di dalam hidup kita ini semua pasti punya, akan ada masalah. Gak mungkin kita gak akan ada masalah. Selama hidup di dunia pasti kita akan ada masalah. Masalah di dalam 5 aspek hidup kita. Di kerohanian kita. Tahu gak sekarang sejak pandemi ini. Banyak orang Kristen itu imannya. Banyak yang hancur. Lemah dan hancur. Termasuk di Mahanaim. Banyak iman yang selalu saya perhatikan itu goyah. Goncang. Saya tahu. Pokoknya enggak cuma orang Kristen di luar, tetapi termasuk di Mahanaim itu pada goncang.
Jadi masalah akan selalu ada di dalam hidup kita. Nah, problemnya kita sudah bangun belum? Kita sudah bangun, sudah fokus gak kepada satu hal yang memang kita lagi tanya sama Tuhan, Tuhan, lu mesti, contohnya kemarin yang katakan, lu mesti adaptasi. Adaptasi apa? Segala sesuatunya. Terutama keuangan. Lu mesti mikir, kan ini akan ada masalah. Kan dulu kan saya katakan akan memburuk. Ya, saya lupa di Maret atau Februari saya ngomongnya. Saya katakan ini akan memburuk gitu loh. Nah kalau kita nggak memperhatikan, kita tidak membangun keuangan kita, pasti akan susah. Jadi di dalam 5 aspek hidup kita, yang tadi bicara masalah kerohanian, iman kita itu banyak yang luntur. Kedua itu bicara masalah keluarga. Tuhan memberikan yang nama kita jaga untuk membangun pondasi, tembok perlindungan untuk keluarga. Artinya apa? Keluarga itu mesti dijaga. Contohnya gimana? Saya membangun tembok menjagai rumah saya untuk masalah keluarga. Ketika ada masalah bong sekalipun tidak terjadi apa-apa. Maksudnya apa? Saya, istri saya dan anak-anak saya tidak terpengaruh. Yang saya maksud gini, karakter sifat mereka, anak saya itu saya harus bentuk. Jadi ketika sekarang mereka di Taiwan, ada orang apapun juga yang mencobai mereka. Karena saya sudah bangun tembok perlindungan di dia. Mereka punya prinsip, mereka punya penjagaan di dalam diri dia. Mereka sehingga memproteksi diri mereka dari hal-hal yang jahat. Saya bangun tembok. Istri, saya sebagai suami, bagaimana memproteksi istri saya harus sayang sama dia. Saya membangun tembok supaya ketika ada serangan yang mencobai dia tetap percaya sama saya, dia tetap tidak mempunyai masalah. Masing-masing kita harus membangun sebuah dasar sebagai pribadi, sebagai bapak, sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri. Itu harus kita bangun. Supaya apa? Supaya tidak ada masalah. Supaya tidak ada air bah yang begitu kencengnya itu enggak menghantam. Lewat aja itu air. Diomongin apapun lewat aja. Orang masih berdiri tegak. Semuanya itu harus ada bagian kita. Bukan berarti kemudian teriak, Tuhan kok begini, anak saya begini. Anak saya jadi kurang ajar, anak saya begini Tuhan. Ini kenapa Tuhan? Tuhan, lu berseru-seru sama gue, lu gak ngelakuin apa yang gue suruh. Sekarang lu teriak-teriakan. Saya sangat memegang yang namanya firman katakan ini. Jangan membuat syak di hati anakmu. Itu yang saya pegang, itulah pondasi saya. Saya tidak membuat kecewa anak saya. Saya tidak mau menyebabkan anak saya itu menjadi kepahitan lah sama saya. Saya bangun itu. Sehingga saya tidak punya masalah dengan anak saya. Nah itu namanya kita tuh melakukan membangun rumah itu dengan pondasi. Keuangan juga sama. Ketika kita mau memulai bisnis satu hal yang baru, kita harus punya pondasi dulu, kita harus menggali dulu. Gali apa? Kita harus cari tahu dulu, fokus kepada satu hal, ini gimana caranya, bla bla segala itu difokuskan di situ gitu loh. Dan itu bukan berarti mudah. Bukan berarti sekali jadi langsung untung gitu. Sekali jadi kemudian langsung bisa jalan, enggak. Kita harus bangun
dengan pondasi yang benar dulu. Nah kemarin saya nggak fokus kepada itu, kepada hal yang lain saya fokusin. Pecah fokusnya akhirnya berantakan. Seharusnya fokus di satu hal itu, udah fokus di sini gitu loh. Cari tahu, cari pengertiannya. Makanya firman katakan dalam-dalam. Menggali pondasi dalam-dalam. Artinya apa? Bukan di atas, tapi digali. Jadi gini, namanya ngebangun rumah itu ada tujuannya. Contoh gini, kalau tujuan untuk satu lantai, ya udah pondasi cuman sekitar 60-70 cm itu bangun. Nggak gali, masukin batu kali, bla bla segala macam itu sekitar 60-70 cm. Ada yang mau cuma bisa sampai 1 meter terserah masing-masing. Tetapi kalau saya cuman hanya ngebangun yang namanya bedeng kan termasuk rumah. Nggak ada istilah saya ngegali-gali. Saya cuman hanya pakai kayu, udah pas di atas tanahnya pakai kayu bikin kotak-kotak, tinggal berdiriin, udah selesai. Karena tujuannya bukan untuk lama, bukan tujuannya untuk ya pokoknya itu hanya sementara gitu loh. Atau nanti akan dibongkar gitu loh. Tetapi beda kalau rumah itu kan butuh yang namanya mesti digali, karena saya akan tinggal gitu loh. Dan kalau saya mau sampai dua lantai ya berarti saya mesti gali lebih dalam. Kalau mau 10 lantai ya lebih gila lagi dalamnya gitu loh. Demikian seterusnya. Artinya apa? Kita ini pilih mau semana gitu loh. Rumah yang kita bangun. Mau pelindungannya semana. Bisnis kita mau semana. Keluarga kita mau semana. Kuatnya. Kita yang nentuin bukannya Tuhan. Kita. Jadi saya melihat bahwa kita seringkali jadi berseru Tuhan. Tapi nuntut Tuhan tidak melihat diri kita sendiri. Tuhan sedang ngelakuin ini. Oh ya? Lihat cara berpikirmu. Lihat tindakanmu. Apakah itu tindakan iman? Hidup itu karena cara berpikir kita. Kalau cara berpikir kita A, itulah hidup kita. Kita berpikir B, itulah hidup kita. Jadi bagaimana kita membangun hidup kita, itu tergantung kitanya. Tuhan hanya kasih tahu melalui firman-Nya. Atau dia bisa kasih tahu ketika saya berkhotbah benih, atau kita dengerin khotbah di YouTube lah, atau lagi dengerin firman dengerin penyembahan yang lain-lain, itu Tuhan bisa bicara melalui itu. Tetapi kalau kita tidak memberikan perhatian kita, ya sudah. Contohnya, dulu saya pernah katakan begini. Untuk kesehatan kita, jagalah diri kita masing-masing. Makanlah makanan yang memberikan obat buat tubuh kita. Bukan suatu hari kamu makan obat untuk tubuhmu. Saya udah ngomong tuh bertahun-tahun yang lalu. Tapi apakah kita melakukannya? Terus kita teriak, Tuhan tolong saya sakit ini. Tuhan tolong saya, sembuhkan saya. Tuhan bilang, lu dulu gua kasih tahu, tapi lu gak mau ngelakuin. Sekarang lu teriak-teriakan. Udah kena penyakit lu baru teriak. Begini. Si Andrew Wommack cerita begini. Kalau kita sakit kepala aja sudah minum obat pil, berarti kan kita lebih mempercayai itu obat. Sekarang lu udah punya penyakit kanker. Lu sekarang lu mau punya iman. Buat sakit kepala aja yang penyakit ringan aja lu minum pil. Apalagi sekarang kanker, apa lu punya iman? Hal yang kecil aja gak punya, apalagi hal yang gede. Nangkep gak? Jadi
yang sudah sakit parah, untuk dia punya iman itu adalah hal yang sangat-sangat dibutuhkan effort yang besar. Bukan berarti itu mustahil, tidak mustahil bagi orang percaya. Tapi dia mampu nggak membuang ketidakpercayaannya yang menguasai dirinya. Karena yang minum pil buat sakit kepala aja dia nggak punya iman. Untuk ngangkat 1 kilo aja susah. Mau ngangkat 50 kilo, mikirlah. Artinya apa? Kita harus membangun dari kecil. Kita harus berusaha untuk punya iman yang besar-besar. Jangan kirim minta Tuhan saya minta orderan yang langsung 150 juta. Lalu uang 10 juta aja lu gak mampu. Jangan 10 juta, 5 juta aja gak bertanggung jawab. Mau minta bisnis yang gede, ya bisnis kecil aja lu gak berhasil. Minta bisnis yang gede. Kalau udah berhasil baru lu minta. Nah yang kecil aja lu gagal mulu. Jadi otak kita pengen langsung yang besar sedangkan yang kecilnya kita gak bertanggung jawab. Gak bisa melewatin itu. Ya nggak bisa. Jadi dengan pengertian-pengertian ini membuat saya jadi sadar diri, tahu diri gitu loh. Saya punya masalah. Ternyata Tuhan udah kasih warning ke saya. Tapi saya nggak perhatiin. Akhirnya air bah datang, bush. Ya, mau dibilang apa? Sudah terjadi. Tapi bukan berarti kita nggak bisa betulin. Artinya apa? Balik lagi. Cari gimana? Balik lagi ke yang dulu. Maksudnya awalnya Tuhan tuh ngomong apa? Lu fokus di situ. Ya sudah di situ dibetulin ya. Beresin di sini. Punya pengertian, punya hikmatnya didalemin lagi. Jadi gali lagi sampai kita merasa bisa. Merasa udah cukup baru ngelangkah. Jadi bukan cuma gali doang tapi karena gak ngelangkah ya gak percuma. Iman tanpa ini akan adalah 0. Jadi setelah kita gali mulailah bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Itu baru bisa kita berhasil. Tapi kalau kita nggak pernah kilas balik lagi apa yang Tuhan sudah pernah omongkan, kita nggak akan bisa maju. Jadi sebetulnya gini. Jadi ketika kita nih saat ini kita punya kena masalah yang ngerugin kita, ingatkan dan dengerin lagi apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan. Ya, ingetin. Kalau tadi kan saya memoris di memorinya saya. Terus pelajari lagi sampai kita ngerti. Ngerti maksudnya yang Tuhan ngomong itu. Dan kemudian mulai bertindak. Terus yang kedua yang kita lakukan adalah bersyukur. Apa yang sudah terjadi kita nggak bisa rubah. Sudah nasi udah jadi bubur. Nasi udah jadi bubur. Jadi kita harus bisa punya ucapan rasa syukur. Karena ucapan syukur itu membuat kita tetap punya semangat. Tapi kalau kita ngeluh, itu semangat pasti turun, drop. Tapi kalau kita tetap bersyukur sama Tuhan, itu akan membuat diri kita ada punya semangat lagi. Syukuri dengan apa yang ada. Gitu. Syukuri dengan kesehatan, syukuri dengan hal-hal yang lain. Terus yang ketiga, jangan pernah putus asa. Tetap maju. Jadi sekalipun saya mengalami masalah dan saya kena masalah karena saya tidak memperhatikan, saya bersyukur. Kemudian walaupun sebetulnya saya kayak orang tuh udah hampir putus asa, tetapi saya nggak ngerti
saya tetap maju. Saya tetap bergerak. Itu hebatnya Roh Kudus dalam diri saya. Itu hebatnya Roh Kudus dalam diri kita. Sebetulnya dia akan memberikan kita itu namanya semangat untuk memampukan kita untuk tetap maju. Untuk tidak putus asa. Tapi sekali lagi itu butuh kita tetap ke Tuhan. Cari Tuhan. Sebab kalau udah nggak cari Tuhan, udah dah. Walau alam. Nah. Tahu benar apa ngomongannya. Jadi keep moving. Nah, ketika saya mulai maju, kayak saya tetap maju. Saya melihat Tuhan kasih cara yang lain. Dan ketika Tuhan kasih cara yang lain yang saya nggak pernah kepikirkan, akhirnya saya coba itu cara. Yang sekarang saya lagi lakukan. Dan saya melihat itu jauh lebih baik. Nah, yang saya maksud begini. Tuhan itu walaupun kita punya masalah, Tuhan tuh selalu sudah punya solusi. Ya, Tuhan tuh selalu sudah punya solusi. Enggak mungkin enggak. Saya punya anak, saya tahu anak saya bermasalah. Saya enggak mungkin diamin anak saya. Saya akan cari solusi bagaimana cara ini anak bisa lewatin itu masalah. Jadi Tuhan tuh sudah tahu kita punya masalah. Bahkan dia akan tahu lu pasti rugi, lu pasti akan bermasalah. Tapi gue udah punya solusi. Jadi saya percaya bahwa Allah itu sudah punya solusi di dalam hidup kita. Jadi keep moving, tetap percaya, itu yang harus tetap dipertahankan di dalam diri kita. Sampai gini loh. Saya melihat bahwa sangatlah tidak mudah kalau kita hidup itu tanpa Tuhan. Sebab gini loh. Kita ini butuh yang namanya ketenangan. Kita ini butuh namanya semangat. Kita ini butuh namanya kekuatan. Misalnya kalau kita dalam keadaan tertekan, setellah lagu-lagu rohani. Paksain dirimu untuk setel. Karena itu akan menguatkan diri kita. Jadi kita keingat Tuhan lagi. Nah kayak kemarin ya. Berapa hari yang lalu. Saya nulis lagi. Saya bertanya sama Tuhan, saya tulis. Kali ini di laptop. Tuhan, kenapa saya galau? Ini saya bertanya di dalam, jadi untuk hati saya menjawab. Kenapa saya galau? Sambil ngetik. Saya cuman hanya dengerin ini hatinya ngomong apa nih, hati saya ngomong apa. Langsung ditulis, langsung ada ngomong gini. Saya langsung ketik. Kamu galau karena kamu memikirkan masalahmu. Bukankah itu lumrah saya mikirin masalah? Memang lumrah, tetapi kalau engkau fokuskan kepada masalahmu, hatimu, pikiranmu akan menjadi galau, khawatir, takut. Tetapi kalau engkau, ini sambil saya nulis ya. Tetapi kalau engkau, pikiranmu engkau pakai untuk solusi, engkau tidak akan galau. Kalau engkau gunakan pikiranmu hanya untuk memikirkan masalah, engkau akan stres. Tetapi kalau engkau memikirkan solusinya, engkau tidak akan stres, engkau akan bertindak. Engkau akan cari tindakan. Bukan memikirkan masalah. Begini. Apa ya? Ini sebuah pelajaran buat kita. Kita ini stres, kita ini tertekan. Karena kita mikirin masalah kita, kejadian kita sekarang. Kita
menyibukkan, kita menggunakan otak kita, pikiran kita hanya mikirin masalah. Lumrah, tetapi berapa lama? Kalau kita cuma hanya fokus memikirkan masalah, kita akan tertekan, kita akan stres. Tetapi kalau kita fokus bagaimana mengatasi masalah ini, solusi ini, kita tidak akan jadi stres. Kita akan mencoba untuk mencari jalan keluar. Bukan nangis, bukan mewek, bukan kecewa sama Tuhan, bukan kita menjadi marah-marah sama Tuhan, tapi kita mencoba mencari solusi. Betul nggak? Kemudian saya narik napas. Kenapa saya narik napas, Tuhan? Karena kamu mengalami tekanan. Karena kamu memilih untuk ditekan. Gini loh, saya khotbah itu sifatnya adalah keseharian. Karena ini sesuatu yang sifatnya adalah real gitu loh. Jadi saya tidak akan bicara masalah wahyu, chip. Tuhan bilang nggak boleh pasang chip segala macam, enggak lah. Saya bukan tipe yang wah ada malaikat bla bla segala macam. Saya ingin selalu bicara masalah kejadian yang keseharian. Karena memang inilah yang kita butuhkan. Kalau kita berada di dalam tekanan dan kita tidak menyadari dan kita tidak memikirkan masalah, mikirkan solusinya, kita akan selalu di situ terus. Kita akan selalu tertekan, stres, dan hidup kita tidak akan berubah. Begitu aja. Kenapa? Karena otak kita enggak dipakai, ya, enggak dipakai buat cari solusi. Otak kita dipakainya mikirin masalah. Betul atau betul? Otak kita selalu dipakainya buat cuma mikirin masalah. Otak kita nggak pakai bagaimana cari solusinya. Inilah kita. Itulah kenapa Tuhan kata, kenapa Tuhan? Lu teriak Tuhan. Lu nggak ngelakuin apa yang gue suruh. Sekarang lu teriak, gimana sih? Jadi kita harus membangun perlindungan. Kita harus bangun rumah yang punya dasar. Artinya apa? Ada yang kita gali. Ada yang kita pelajari, yang kita fokuskan. Baru kita bisa keluar dari masalah kita. Coba kita buka satu ayat lagi. Lukas 8 ayat 11. Lukas 8 ayat 11. Ini kita sudah mendengar ya. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu adalah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah si iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka. Supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh ke dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan yang selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan dunia. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Oke, saya tekankan di ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik.
Orang yang setelah dengar, simpan dalam hati yang baik dan keluarkan buah dalam ketekunan. Kalau di dalam terjemahan yang lain nih, itu bukan menyimpan tetapi bertahan gitu loh. Apa ya? Coba ya. Mempertahankan. Jadi mempertahankan firman itu. Jadi firman ini apa ya? Hidup itu sebetulnya ketika kita mendengar firman Tuhan, kalau kita simpan, kita jaga, kita pertahankan dengan apa? Gua percaya sama Tuhan. Itu benih itu akan bertumbuh sama sedang membangun tembok rumah. Nah, jadi saat dia akan tetap bertumbuh dan bertumbuh ketika dia tetap bertahan percaya sama Tuhan. Di dalam ketekunan, katakan dalam ketekunan. Artinya apa? Orang yang tetap percaya, tetap bertindak, tetap semangat, itu yang akan menghasilkan buah. Dan itu sulit. Sulit. Jadi begini, sekali lagi, kita semua akan terlihat dari buahnya. Saya tetap manusia biasa. Saya tetap yang namanya serangan, yang namanya kegelapan yang masuk mencobai saya, itu tetap ada. Ya. Tetap ada ataupun saya alami. Tetapi pilihan di saya yang kemarin saya khotbahkan masalah di Natal itu, terang dan kegelapan. Terang Bethlehem, Yesus datang memberikan terang. Bukan berarti kegelapan itu tidak akan menghampiri kita. Kegelapan itu mencoba menghampiri saya dengan ketakutan, dengan kekecewaan, dengan kebingungan segala macam. Itu yang saya harus lawan. Di sini firman Allah katakan, keep, untuk mempertahankan, menyimpan. Ada kegelapan yang mencoba saya masuk ke dalam pikiran saya. Saya harus menyinari dengan firman. Karena firman ada terang. Terang. Saya harus buang itu kegelapan dengan terang itu firman. Jadi bukan hal yang mudah. Bukan berarti saya enggak akan ngalami. Ini apa yang saya khotbahkan karena saya ngalami. Ini tadi saya katakan saya ngalah napas. Itu memang saat itu memang saya sedang dalam keadaan tertekan. Bukan berarti saya nggak akan mengalami tertekan. Tetapi berapa lama saya akan kegelapan itu menekan saya. Itu keputusan di saya. Cukup hari itu doang. Itu cukup sejam 2 jam aja. Nggak perlu sampai berjam-jam, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Kalau kita mendiamkan itu. Kalau kita mendiamkan namanya kekuatan ketakutan menguasai diri kita. Kamu akan turun. Bukan membuat kita menjadi naik. Dan akhirnya kita bebas. Dari kesulitan. Justru semakin hancur. Saya harus tetap naik. Saya punya anak di Taiwan yang harus saya bayarin hidupnya. Karena tanggung jawablah membuat kita harus tetap semangat. Itulah manusia laki-laki, tanggung jawabnya. Kita harus bisa tetap semangat. Tetap harus berdiri. Dan harus bisa melawan yang namanya kegelapan itu mencoba merasuk kita. Jadi jangan biarkan diri menjadi orang cengeng. Bukan berarti kita tidak akan ngalamin, bukan. Tetapi yang saya maksud, janganlah kita berlama-lama di sana. You must fight back. Lawan balik.
Dengan cara itu membuat kita akan bisa bebas. Dan saya melihat saya bisa lewat ini semua. Saya akan bisa lewat ini semua. COVID ini akan makan waktu lama. Jangan berpikir tahun ini selesai. Untuk Indo menurut saya 2 tahun. Dan untuk seluruh dunia mungkin bisa sampai 3 tahun. Dan apakah setelah sampai selesai ini orang-orang itu masih berani? Maksudnya sudah berani keluar? Enggak. Ada orang-orang yang akan tetap takut. Tetap takut. Tetap takut. Maupun 5 tahun lagi tetap dia akan ada di rumah. Untuk bisa keluar dari roh ketakutan yang menguasai dia. Itu sangat tidak mudah. Kenapa? Sudah bercokol atau mendiami di hatinya, di pikirannya. Untuk percaya, wah sangat sulit. Sangat sulit. Jadi yang namanya COVID itu bukan walaupun sudah ada vaksin, amak kita pikir bahwa kemudian kita bebas. Yang kita membuat kita bebas itu keputusan kita sekarang. Bukan keputusan nanti COVID udah vaksin, bukan. Itu nanti saya akan bicara lagi. Saya gak mau bicara karena ini akan di YouTube. Nanti saya akan bicara setelah selesai kebaktian aja. Begini, saya balik lagi bahwa hidup kita, ya, masalah dalam hidup kita sebetulnya itu akan selalu ada. Ya. Yang namanya air bah, yang namanya banjir itu akan selalu ada. Enggak mungkin enggak. Tapi Tuhan sudah kasih tahu. Jadi persiapkanlah. Persiapkan, mulailah bangun, ya, bangun pondasi. Yang saya masuk gini, di keuanganmu, kamu harus bangun gali yang dalam. Artinya apa? Kamu harus punya bisnis yang memang bisa kamu andalkan. Itu mesti kamu dalamin. Terus kamu bangun, bikin sebuah bangunan supaya apa? Sekalipun nanti pandemi ini bertahun-tahun sekalipun, ketika ada masalah, ketika kita ada kebutuhan, kita ini tidak akan kena. Enggak akan kena. Masih anteng-anteng aja, masih bisa pergi, masih bisa punya uang, masih bisa macam-macam. Artinya itu kita ngebangun dengan dasar yang dalam. Saya aja ini lagi mikirin. Saya harus punya penghasilan tanpa saya harus kerja. Yang saya maksud menghasilkan dengan sendirinya. Ya kalau banyak orang bilang tuh dengan saham, ya hal yang lain lah. Yang saya maksud gini, kalau saya bisa membangun sebuah kerjaan, sebuah bisnis yang dalam, jadi saya tidak akan kena pengaruh apapun juga. Karena bangunan saya cukup kuat, kokoh. Sehingga tidak akan punya masalah dalam keuangan. Apapun dunia yang terjadi, gue masih tetap bisa makan. Gue masih bisa tetap pergi. Itu yang harus kita bangun. Dan itu gak mudah. Pekerjaan. Ya, pekerjaan sama keuangan menyatu. Kita harus punya pekerjaan yang tidak tergoyahkan. Pekerjaan apa yang gak ada yang tidak tergoyahkan? Gimana caranya? Memang tidak mudah. Tapi kalau kita mau cari tahu, ya bisa aja Tuhan kasih jalan. Tapi yang saya maksud gini, di dalam 5 aspek hidup kita, semuanya harus dibangun. Harus punya rumah yang kokoh.
Quran yang kita harus kokoh. Apapun yang terjadi, gue tetap setia. Apapun yang terjadi, banyak kursi kosong, orang pada nggak mau ngelayanin, gue akan tetap ngelayanin. Itu artinya orang yang kokoh, punya bangunan yang kokoh yang tidak tergoyahkan sama sekali. Kerohaniannya tetap tidak tergantung yang namanya dunia, tidak tergantung dengan manusia, dengan jemaat, dengan teman, enggak tergantung sama sekali. Oke, ketika ada Anaim ketika air bah begitu kencang. Ada orang-orang yang tidak tergantung atau termakan atau mengalami efek. Lewat aja itu air. Kalau sudah punya pondasi yang kuat. Iman. Kalau kerjaan, keuangan kita, apapun yang terjadi, sekarang lagi sepi sekarang, gue gak pengaruh. Gue masih tetap bisa makan, gue masih bisa pergi, gue masih bisa beli ini, beli itu. Pokoknya gue masih tetap ada duit. Kenapa? Duit gue ada. Kerjaan gue tidak bermasalah. Bangun bangunan seperti itu. Keluarga, kemanapun istri, kemanapun anak, kemanapun mereka, gue gak pikirin, gue gak takut. Karena gue taruh yang namanya prinsip firman. Gue kasih tahu apa itu namanya pengertian sebagai seorang laki, sebagai seorang anak, sebagai pokoknya harus tanggung jawab, itu sudah ditaruh semuanya. Dasarnya sudah dibentuk. Jadi bangunan yang kuat. Sekalipun nanti ada masalah, mereka bisa selesaikan. Itu keluarga. Kesehatan. Sekalipun itu COVID, gue kena COVID, gue tetap sehat. Saya kena COVID, tidak ada pengaruh, tidak ada efek sekalipun. Saya masih bisa berenang, saya masih bisa berlari, tidak ada efek di paru-paru saya. Kenapa? Saya bangun dasar kesehatan saya jaga. Jadi sekalipun itu kena, saya enggak pengaruh. Karena dasar di tubuh saya adalah saya orang sehat. Saya menjaga badan saya. Yang saya katakan, makanlah makanan yang memberikan obat buat tubuhmu. Itu saya lakuin. Udah hampir setahun saya ngelakuin makan yang bawang putih, lemon, itu satu ramuan. Itu saya lakuin sampai sekarang. Saya selalu minum itu. Saya minum yang namanya minyak ikan. Saya minum namanya ginseng waktu saya pernah beli di Korea. Sampai sekarang. Karena mereka nggak minum, ya saya yang minumin gitu. Suplemen saya beli, ya itu hanya itu aja. Dan saya makan makanan, saya minum teh hijau. Ya, itu yang daun Afrika dari si Unde. Itu adalah obat buat saya untuk tubuh saya. Saya membuat pondasi di tubuh saya supaya saya jaga. Plus sekarang saya pakai magnet. Saya tempelin magnet tiap malam. Untuk menstimulasi tubuh saya tetap sehat. Saya bangun pondasi untuk kesehatan tubuh saya itu benar-benar. Jadi ketika ada serangan COVID, saya nggak ada masalah. Itu kemarin karena gara-gara saya nggak bisa tidur. Jadi pokoknya COVID itu karena gara-gara nggak bisa tidur. Kalau saya dulu kan saya pernah share itu, dokter itu katakan, gara-gara kurang tidur gitu loh. Memang saya sakit itu gara-gara kurang tidur gitu loh. Dan saya bisa lewatin itu dengan hanya makan sekitar 2,5 hari doang. Saya udah bisa baik, pulih lagi. Artinya apa? Ketika ada air bah sekalipun, tubuh saya lewat aja. Itu penyakit. Tapi kalau kita nggak ngejaga, ntar saya ngomongin. Ketika ada penyakit, gini loh, kalian tuh harus mikir. Ini saya udah ajarin anak-anak saya untuk hidup sehat. Saya sebagai laki-laki, ini kemarin istri saya temannya bilang, istrinya teman-temannya ngomong, ada yang meninggal, umurnya masih muda, nggak sampai gocap, paling 47. Punya anak masih kecil-kecil. Bayangin. Kalau kita nggak punya otak,
Gak punya rasa kasihan sama anak, sama istri. Udah lu sembarangan aja makan. Lu makan yang gila-gilaan, lu minum yang gila-gilaan, lu lakuin yang ngerusak badan lu. Kalau lu emang gak punya otak. Tapi kalau orang yang sayang sama anak, akan proteksi. Kalau gue nggak kasih duit anak-anak gue nih gimana gue? Kalau gue nggak ada gue nih anak gue gimana? Mikirin gitu loh. Hidup kita mau berapa tahun tergantung kita loh, bukan tergantung Tuhan loh. Ada yang umur cuma 60 tahun, ada yang umur 70 tahun, ada yang umur 80 tahun, ada yang 90 tahun. Itu semua tergantung pola pikir kita, cara hidup kita itu yang akan menentukan. Ini contoh kemarin, saya pelayanan. Bukan pelayanan lah, saya jenguk. Seorang yang dulu kita pernah pelayanan di yang kerupuk gitu. Saya kemarin WA, nanti dia di kemoterapi. Oh saya kaget loh. Waktu tahun lalu saya tanya, dia bilang diabetes, dia bilang udah membaik. Lah ini kemo. Nah saya datang ke sana. Ruangannya VVIP. Ruangannya itu ada kali 50 meter itu. Maksudnya luasnya. 8 kali 7 ada gitu. Gede gitu. Nah, waktu saya ngomong sama dia ngomong begini, ya inilah. Jadi dia tuh nggak medical check up. Jadi kalau medical check up dia nanti gitu loh. Akhirnya 2 tahun dia nggak medical check up. Ternyata sakit perutnya waktu kita datang kan dia makin kurus tuh. Ternyata ada tumor di ususnya. Nah tumor ini ternyata kena ke hatinya juga gitu loh. Jadi nyerang ke hatinya. Jadi sekarang dia lagi kemo gitu. Ternyata kemo itu pakai kayak semacam infus gitu loh. Dulu pikir saya tuh kemo itu disinarin, ternyata enggak begitu sekarang katanya. Jadi pakai infus gitu loh. Jadi dia pakai infus. Jadi badannya tuh kurus kering, benar-benar tulang itu kayak cuma tulang sama kulit doang gitu loh. Tulang sama kulit, pokoknya kurus banget. Kakinya udah kayak kaki apa ya? Pokoknya cuma lurus aja gitu loh. Nah, waktu dia ngomong, ya inilah waktunya Tuhan, rencananya Tuhan untuk saya di sini. Rencananya Tuhan saya jadi sakit. Saya bilang, sorry, salah saya bilang. Tuhan tidak merencanakan sakit. Tuhan tidak bikin kita sakit dan merancangkan supaya sakit jadi masuk ke jadi di kemo ini. Saya kata gini, coba waktu dulu medical check up udah ngelakuin dulu sebelumnya, pasti nggak jadi kayak begini. Jadi itu bukan rencana Tuhan, jadi bikin penyakit. Nggak gak? Jadi bukan rencana Tuhan kalau kita ini susah. Bukan rencana Tuhan kita ini nggak punya penghasilan, jadi nggak punya duit, nggak punya kerjaan. Bukan rencana Tuhan. Tuhan udah kasih warning sama kita, lu mesti beradaptasi, lu mesti pinter berubah. Tapi kalau kita tidak mau berubah, kita tidak mau lakukan, lu jangan teriak Tuhan. Gue udah kasih tahu lu nggak mau lakuin. Itu kesehatan. Kita harus bangun pondasi supaya tubuh kita ini sehat semua. Jadi ketika ada virus sekalipun, kita tuh nggak takut. Karena tahu dirinya tuh udah jaga diri. Mereka yang takut adalah mereka yang punya penyakit bermasalah, penyakit bawaan atau segala macam. Tetapi sebetulnya kalau kita sudah tahu jati diri kita, bukan kita nantangin. Saya tahu ada umur masih muda udah pada mati gara-gara COVID. Betul. Tetapi bagi saya, kita punya tambahan. Urapan. Itu proteksi kita. Yang ditambahkan. Oke, saya nggak ngomong itu lagi. Nah, saya ingin balik lagi. Itulah. Kita harus bangun. Ya, iman kita harus kita bangun.
kerohanian kita. Kita harus bangun yang namanya pekerjaan kita. Supaya pekerjaan kita apapun juga tidak bisa ada masalah. Keuangan kita, keluarga kita, kesehatan kita. Amin. Jadi kita harus bisa jaga-jaga. Kita harus bisa membangun. Ya. Bangun. Jangan yang asal-asalan, jangan bikin bedeng. Kalau kamu pengen hidupmu bagus. Amin. Ya. Oke. Demikianlah firman Tuhan. Biar kita semua ngerti bahwa jangan hanya berseru-seru kepada Tuhan kalau kita tidak pernah ngelakuin apa yang dikatakan. Amin. Tuhan tidak pernah salah. Sekarang sedikit diri kita. Apa yang Tuhan sudah katakan pada kita tapi kita tidak melakukannya. Amin. Oke, musik.